Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik juga ternyata ya, pertemuan Golkar dengan Demokrat itu menunjukkan bahwa selama ini akankah dia masuk ke koalisi perubahan ya untuk bersatu demi bangsa. Ini sangat menarik sekali begitu kan. Ini bikin ketar-ketir ya para lawan-lawan hari ini begitu ya, seperti para cebong dan buzzer begitu ya, bahwa Partai Golkar dan Demokrat dianggap remeh. Ternyata membuktikan bahwa bikin Pak Jokowi juga ketakutan begitu ya. Tahu sendiri bagaimana ya pola-pola partai Golkar ketika dia mengusung capres begitu ya. Tetapi ini menunjukkan bahwa antara Demokrat dan dengan koalisi perubahan, terus kemudian dengan Partai Golkar itu menunjukkan kalau dia bersatu. Wah, ini menjadi kekuatan menambah imun begitu ya. Dan bahkan kalau saya pribadi menganggap bahwa inilah kemenangan Anies Baswedan begitu kan, demi bangsa dan negara begitu. Ya, tapi di satu sisi ya kita patut kita curigai ya. Ketika nanti ya misal ya Demokrat dengan partai Golkar lalu kemudian dia ingin bersatu keluar dari koalisi perubahan, ya bisa saja AHY dengan Pak Airlangga menjadi calon presiden. Lantas bagaimana dengan Anies? Ya bisa saja rekayasa istana bisa terlaksana begitu kan ya, dengan penjagalan Anies Baswedan. Akhirnya ya mau tidak mau Anies Baswedan harus bergabung kepada siapa begitu kan. Itulah yang kemudian kita harus waspada itu begitu. Tapi politik kita dinamis begitu ya. Tetapi ini SBY Airlangga malam ini bertemu secara tertutup di Cikias. Golkar merapat ke koalisi perubahan untuk persatuan ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini banyak pro dan kontra sebenarnya ya dari pertemuan ya Pak Airlangga dengan Demokrat begitu ya. Sebaiknya Pak Airlangga mendukung Pak Anies, tapi di detik-detik terakhir saja ya. Manusia yang bijak, manusia yang bersikap dengan hati nurani, bukan kematian jasad yang ditakuti, tetapi yang paling ditakuti kematian hati nurani ya. Mudah-mudahan para penguasa paham sederhana ini. Hidup ya cuma sementara, jangan disia-siakan ya. Pak Airlangga merasa dihianati partai pontang-panting atau tidak diundang balik bakwan ya merapat ke Cikias ya. Tetapi perlu diingat bahwa ya ketika KIB itu bubar begitu kan ya, P3 merasa mengkhianati dari KIB itu, akhirnya apa yang terjadi begitu kan, demi sebuah cawapres ya bisa keluar seperti itu. Itulah politik kita dinamis begitu kan, tidak perlu dipersoalkan sebenarnya. Tetapi melihat dari kalkulasi politik hari ini, wah ini sangat luar biasa ketika Pak Airlangga bertemu dengan Pak SBY di situ begitu ya. Dalam pertemuan ini menunjukkan bahwa ya ini sesuatu yang memang dinamis begitu kan ya. Apalagi di detik-detik akhir semuanya mendukung Anies Baswedan, kan begitu logika kita begitu. Yang jelas ya Pak Prabowo ya di putaran pertama akan kalah, lalu kemudian ada Anies Baswedan yang menang, lalu kemudian head to headnya adalah bersama dengan Pak Ganjar ya. Siapa yang punya kekuatan besar? Justru itu adalah Anies Baswedan begitu. Kemenangan sudah ada di tangan kita begitu kan. Kan begitu logika kita. Tetapi politik kita praktis begitu ya. Bisa jadi ya koalisi perubahan itu sudah bubar ya kalau Demokrat itu beralih ya kepada Partai Golkar begitu kan logika kita begitu. Tapi yang namanya tim kecil itu ya, tim kecil 8 itu menunjukkan wah ini solid sekali koalisi perubahan, tidak bisa dibantah begitu, katanya begitu ya. Tetapi inilah yang kemudian yang seharusnya terjadi, bahwa persoalan-persoalan politik hari ini bisa saja terjadi begitu. Karena apa? Karena di satu sisi ya menutup kemungkinan ya Pak Airlangga menjadi calon presiden, wakilnya bisa AHY di situ begitu. Lantas bagaimana dengan koalisi perubahan? Koalisi perubahan bisa bubar begitu ya. Tetapi menurut saya pribadi dari piagam yang 3 itu sudah ditulis itu, saya rasa tidak belum pasti sebenarnya, sama dengan KIB misalnya. Lalu kemudian sudah menandatangani surat piagam di situ begitu, tahu-taunya ya partai P3 sudah keluar merasa mengkhianati dan sebagainya begitu kan. Inilah yang menunjukkan bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh Pak Airlangga bisa jadi ya dengan Partai Demokrat begitu kan. Ini harus hati-hati juga kalkulasi politiknya begitu ya.
Akhirnya mungkin Nasdem bisa tersandra di situ begitu. Tapi melihat dari perkembangan ini, kalau memang benar bahwa ya Golkar masuk ke perubahan, wah ini menjadi kekuatan besar ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya, SBY Airlangga malam ini bertemu secara tertutup di Cikeas. Golkar merapat ke koalisi perubahan untuk persatuan. Wah, ini sangat menarik begitu kan ya. Bikin ketar-ketir Pak Jokowi ini. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dijadwalkan bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di kediaman SBY Cikeas, Bogor, Sabtu ya. Bahkan ini dikutip dari Fusilat News ya. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dijadwalkan bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di kediaman SBY Cikeas, Bogor ya. Bahkan Pak Airlangga akan bertemu SBY, kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin ya saat dikonfirmasi pada hari Sabtu. Namun Nurul berkomunikasi strategis pada Demokrat Herzaki Mahendra Putra juga belum memberikan jawaban ya saat ditanya soal agenda pertemuan ini. Berdasarkan informasi yang diperoleh ya, dalam pertemuan nanti SBY akan didampingi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Sekretaris Jenderal Teuku Rifki ya. Dan bahkan pertemuan akan segera secara tertutup, sedangkan konferensi pers terkait pertemuan akan disampaikan oleh AHY dan Airlangga. Ini menunjukkan apa sebenarnya? Bermanuver seperti itu saya rasa ya membuat Pak Jokowi juga kebingungan begitu. Di koalisi perubahan kalau kita melihat dari perkembangan ini bisa jadi ya Pak SBY atau AHY bisa jadi ya berkoalisi dengan Partai Golkar ya. Partai Golkar dengan Demokrat kalau dia bersatu insya Allah nyampe 20 presidensial threshold begitu ya. Tetapi ini langkah yang kemudian kita harus atur ulang begitu kalau memang itu terjadi begitu. Saya rasa jauh begitu tidak mungkin balik ya bersatu di situ begitu ya. Bahkan Airlangga misalnya menjadi tuan rumah Ketua Umum Partai Politik anggota Koalisi Perubahan ya, Koalisi Indonesia Bersatu, yakni Ketua Umum Zulkifli Hasan ya dan Pak Mardiono. Melanjutkan KIB ya, kelanjutan KIB menjadi pertanyaan setelah P3 mengusung Ganjar sebagai calon presiden, sedangkan Golkar bersikukuh ya akan tetap mencalonkan Airlangga. Namun ya setelah pertemuan pada hari Kamis lalu ketiga ketua umum partai politik di atas mengklaim KIB tetap solid. Tetap solid di mana? Bayangkan kalau dia sudah mendeklarasikan Ganjar, kan begitu logika kita begitu. Sementara itu sisi lain Airlangga juga mengakui bahwa hubungan Partai Golkar dan Partai Gerindra semakin dekat. Kedua partai ini disebut-sebut hendak membangun sebuah konflik Golkar ya. Bahkan Gerindra sendiri sudah lebih dulu membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KR bersama Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi artinya kalau kita melihat dari Pak Airlangga kan yang didorong itu menjadi capres ya. Lalu kemudian Gerindra didorong untuk menjadi capres. Akhirnya KIR dan KKEB ya yang kemudian bersatu di situ ya. Itu saya rasa tidak bisa begitu kan, karena Muhaimin ya juga ingin menjadi wakil presiden, sedangkan Pak Prabowo ngotot sekali menjadi capres ya. Artinya tidak bisa menemukan titik temu di situ, kecuali dia berlabuh ke Partai Golkar, ke Partai Demokrat, akhirnya mengajak Partai Demokrat di situ untuk bersatu begitu bisa ya. Capresnya adalah Airlangga, cawapresnya itu adalah AHY. Lantas bagaimana Anies Baswedan? Anies Baswedan tidak bisa untuk nyalon karena memang presidensial threshold sudah tidak nyampe begitu. Kalau ingin menjegal itu begitu kan ya, tetapi perlu diingat bahwa hari ini ya apakah ini ada bisikan-bisikan dari istana atau apa begitu kan ya, tiba-tiba kok ke Partai Demokrat. Semoga aja imannya Partai Demokrat ya kuat dalam hal ini begitu ya. Bahkan sementara itu sisi lain Airlangga juga mengakui bahwa hubungan Partai Golkar dan Partai Gerindra semakin dekat. Ketua partai ini disebut-sebut hendak membangun sebuah konflik Golkar ya. Menyusul pengumuman PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, PDIP dilanjutkan dukungan dari P3 yang menjadi anggota KIB ya, membuat dinamika politik menjadi lebih bergairah, mendorong Golkar mencari mitra politik yang lebih prospektif ya. Artinya komunikasi politik Partai Golkar dan Partai Demokrat kemungkinan akan membawa Golkar bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk persatuan dan membuat persekutuan ya, persekutuan menjadi lebih kuat dan lebih solid dan mengusung Anies Baswedan. Ini yang kita nanti begitu.
Kalau memang tujuannya adalah bersatu di situ, begitu ada Partai Demokrat, ada Nasdem, terus kemudian ada PKS, terus kemudian ada Partai Golkar di situ, bersatu di situ menunjukkan bahwa eksistensi hari ini, kemenangan Anies Baswedan hari ini sudah di depan mata, ya. Karena apa? Karena Golkar dengan gabungnya Golkar itu sangat solid sekali, ya, bisa memenangkan satu putaran, ya. Kalau menang satu putaran artinya Pak Prabowo kalah misalnya, lalu kemudian ya pendukung-pendukung Pak Prabowo akan kembali kepada Anies Baswedan. Itu cara-cara yang bagaimana ya yang seharusnya itu diterapkan dalam strategi politik di koalisi perubahan. Kira-kira seperti itu begitu. Karena Golkar juga kabarnya juga dekat dengan PKS ya dibandingkan dengan P3 dan PDIP. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.